Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailin Hikmatun Bahriah dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika penelitian. Baik, kita mulai. Yang pertama ialah pengertian etika. Etika merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti aturan perilaku dan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Yang kedua, etika penelitian dijadikan menjadi sikap dan acuan yang mesti dijunjung tinggi oleh peneliti dalam suatu penelitian agar terciptanya kelancaran dalam penelitian. Dalam suatu penelitian, kita sebagai peneliti pasti menginginkan agar terciptanya penelitian yang kondusif. Oleh sebab itu, kita sebagai peneliti harus menjunjung tinggi sikap etika penelitian. Etika penelitian juga merujuk pada prinsip-prinsip etis yang diaplikasikan pada penelitian. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip etika penelitian? Prinsip-prinsip etika penelitian yang pertama ialah menghormati harkat dan martabat manusia. Sesama manusia, kita pasti mengerti tentang hak dan martabat seseorang. Di sini kedudukan kita ialah sebagai peneliti yang menginginkan informasi kepada responden atau subjek penelitian. Maka kita harus mengetahui dan paham tentang bagaimana kita menghargai seseorang tersebut. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Subjek penelitian atau si responden dalam memberikan informasi pasti menyebutkan identitas ataupun sesuatu yang bersifat privasi. Di situ kita sebagai peneliti harus bijak dan teliti mana yang pantas kita sebarluaskan dan mana yang tidak pantas untuk kita sebarluaskan. Yang ketiga, menghormati keadilan dan inklusivitas. Yang keempat ialah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang akan ditimbulkan. Dalam suatu penelitian, pasti akan ada manfaat dan kerugian yang akan ditimbulkan. Sebagai peneliti, kita pasti ingin penelitian itu bermanfaat atau menimbulkan suatu manfaat bagi responden ataupun peneliti itu sendiri. Di sini kita harus memperhitungkan sebelumnya manfaat ini apa yang akan terjadi oleh penelitian ini, apa manfaat yang akan ada dari suatu penelitian ini. Kita harus memperhitungkan itu juga. Kita yang selanjutnya menghormati orang yang rentan. Orang yang rentan di sini ialah orang yang kompetensinya di bawah kita, di bawah peneliti, atau orang yang tidak dapat pengambilan kapasitas. Pokoknya intinya orang yang kompetensinya rendah di bawah kita. Di sini kita harus menghormati seseorang tersebut. Yang selanjutnya masalah kualitatif. Dalam penelitian yang mengambil metode kualitatif, biasanya metode pendekatan kualitatif itu kita dapat mengetahui informasi atau mengambil data dari suatu wawancara, suatu pembicaraan antara responden dan peneliti. Di situ kita harus menerapkan kode etik privasi, kode etik penghormatan kita kepada responden. Intinya seperti itu, agar kita dapat mengambil data-data kualitatif ini secara baik dan bermanfaat dan dapat digunakan baik dalam penelitian. Yang selanjutnya ialah bahasa. Bahasa sendiri di sini antara peneliti dan
pembaca nantinya akan saling paham apa yang dibahas oleh peneliti ini. Dan di situ peneliti harus menerapkan konsep bahasa yang dapat dimengerti oleh pembaca. Yang selanjutnya ialah pentingnya etika penelitian. Setelah kita mengetahui di awal apa yang dimaksud dengan etika penelitian, di sini kita akan bahas tentang pentingnya peneliti menerapkan etika penelitian. Yang pertama, peneliti harus mengikuti etika penelitian dikarenakan peneliti harus menghargai hak subjek penelitian. Di awal tadi, di prinsip-prinsip etika kita sudah menyebutkan tentang hak dan privasi tentang responden. Jadi intinya sama seperti tadi, peneliti harus tahu dan paham betul mana yang akan baik untuk disebarluaskan dan mana yang baik disimpan secara privasi. Yang kedua, peneliti harus menghargai dan mengakui hasil karya orang lain. Di sini, peneliti harus tahu mana yang dimaksudkan dengan hak cipta. Jadi kita tidak boleh asal mengeklaim hasil karya orang lain tanpa persetujuan dari orang itu, dari sisi orang yang menghasilkan karya tersebut. Yang selanjutnya, kode dan kebijakan etika penelitian. Etika penelitian memiliki kode dan kebijakan. Yang pertama ialah yang harus dimiliki oleh si peneliti. Yang pertama, kejujuran. Peneliti harus menerapkan tentang kejujuran itu agar dapat memperlancar penelitian. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, kejelian. Peneliti harus jeli dalam melakukan penelitian. Yang kelima, keterbukaan. Peneliti harus terbuka ke masyarakat ataupun ke responden ataupun terhadap lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, menghargai kekayaan intelektual. Di sini kita sebagai peneliti harus menghargai kekayaan intelektual. Yang selanjutnya, kerahasiaan, yang mana peneliti harus paham mana yang bersifat rahasia atau privasi dan mana yang bersifat tidak rahasia. Yang selanjutnya, publikasi yang bertanggung jawab. Peneliti harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dipublikasikan. Yang selanjutnya, menghormati rekan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya, non-diskriminasi. Dalam penelitian, di dalam suatu masyarakat, seorang peneliti tidak berhak melakukan diskriminasi terhadap sosialnya. Yang selanjutnya, kompetensi. Selanjutnya, legalitas. Yang selanjutnya, perlindungan hewan. Di sini, penelitian tidak serta-merta selalu menggunakan informasi dari subjek responden orang. Bisa jadi kita menggunakan hewan, di situ kita memerlukan perlindungan hewan untuk agar kita dapat mendapatkan informasi untuk penelitian. Yang selanjutnya, manusia subjek perlindungan. Itu apabila kita menggunakan objek manusia sebagai data informasi penelitian. Selanjutnya, contoh tindakan pelanggaran terhadap etika penelitian. Yang pertama, mengutip istilah atau kalimat data atau informasi secara utuh maupun tidak tanpa menyebutkan sumber. Jadi peneliti ini merupakan pelanggaran dari seorang peneliti yang yaitu mengutip kalimat atau kata tanpa menyebutkan satu sumber. Yang kedua, menggunakan sumber gagasan, pendapat, teori tanpa membubuhkan sumber. Yang ketiga ialah memasukkan data. Yang keempat, berbohong dalam menggunakan metode penelitian. Yang kelima, membuat data sendiri yang tidak sesuai dengan data penelitian yang telah diperoleh. Yang selanjutnya ialah mengeklaim karya orang lain menjadi milik pribadi tanpa persetujuan oleh orang yang dimiliki hasil karyanya tersebut.
Yang terakhir, mengubah data yang sudah ada dari lapangan agar dapat menjadi pengujian hipotesis. Di antara ini merupakan contoh-contoh tindakan pelanggaran terhadap etika penelitian, karena tidak mengindahkan etika penelitian itu sendiri. Hal ini harus dihindari oleh peneliti agar terciptanya hasil penelitian secara baik. Selanjutnya, contoh tindakan penerapan terhadap etika penelitian. Yang pertama, tidak menghasilkan kerugian pada responden atau subjek penelitian. Selanjutnya harus mendapatkan persetujuan dari objek atau subjek penelitian dalam pengumpulan data. Yang ketiga, tidak meremehkan, melecehkan, atau menyinggung responden. Misalnya, tidak menimbulkan kesan atau informasi yang keliru dan merugikan baik untuk responden, untuk sosial, untuk peneliti tersebut. Misalnya, tidak menimbulkan kerugian, gangguan psikis, sosial, fisik, hukum, karir responden. Jadi peneliti harus benar-benar tahu mana yang akan menimbulkan suatu kerugian dan suatu manfaat bagi peneliti tersebut. Yang selanjutnya ialah menjaga privasi responden. Selanjutnya, memperhatikan akibat-akibat negatif terhadap subjek atau objek penelitian. Serta juga tidak boleh memaksa pihak yang akan diteliti. Yang selanjutnya, ethical clearance. Ini merupakan pernyataan bahwa rencana kegiatan penelitian yang telah tergambar dalam protokol telah dilakukan kajian dan telah memenuhi kaidah etik sehingga layak dilaksanakan. Ethical ini sendiri merupakan izin etika penelitian yang harus dimiliki oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Demikian tentang penjelasan tentang etika penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.